Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Ayu Lestari, Administrasi Perkantoran dan Sekretari Angkatan 2018, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan salah satu kompetensi Administration Assistant, yaitu menerapkan prosedur K3 di perkantoran. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan sekilas tentang materi apa itu K3, dan selanjutnya saya akan mempraktikkan jika terjadi bencana gempa bumi. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan sekilas materi mengenai menerapkan prosedur K3 di perkantoran. Nah, sebenarnya pengertian K3 ini apa sih? Pengertian K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi kesehatan dan kesehatan karyawan atau tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di kantor. K3 memiliki 3 elemen utama, yaitu yang pertama kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah suatu kondisi pekerja dalam memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya. Nah, selanjutnya ada keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah keadaan terhindar dari bahaya dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi, keselamatan kerja ini dibutuhkan agar terhindar dari suatu bahaya. Selanjutnya ada keamanan kerja, yaitu unsur-unsur yang mendukung dalam suasana pekerja untuk bekerja. Nah, selanjutnya ada regulasi atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam melakukan K3 perkantoran ini. Nah, yang pertama itu ada Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam pasal 26 dan pasal 34. Selanjutnya ada UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Selanjutnya ada Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan kerja dan Permenkes nomor 48 tahun 2016 mengenai standar K3 perkantoran. Lalu apa sih alasan sebenarnya kenapa K3 itu penting di sebuah kantor atau di perkantoran atau di perusahaan manapun? Nah, alasannya adalah kantor merupakan tempat kerja yang memiliki risiko dan potensial yang berbahaya. Selanjutnya, rata-rata pekerja juga bekerja 8 jam per harinya. Selanjutnya, data cedera karena kelalaian atau ketidaksengajaan karyawan itu sebesar 94,6%. Nah, kebayangkan betapa risiko dan potensialnya kalau kita lagi bekerja di kantor. Selanjutnya, profil kesehatan pekerjaan di kantor yaitu 40,5% terkena gangrenop, 8% penyakit jantung pembuluh darah, 6% gangguan saraf. Bahaya-bahaya potensial di perkantoran. Yang pertama, bahaya fisik, yang kedua bahaya biologi, yang ketiga bahaya kimia, yang keempat bahaya ergonomi, yang kelima bahaya listrik, yang keenam bahaya psikososial, yang ketujuh bahaya mekanik, yang kedelapan bencana, dan yang kesembilan limbah. Standar K3 di perkantoran. Keselamatan kerja yaitu meliputi persyaratan keselamatan kerja perkantoran dan kewaspadaan bencana perkantoran. Kesehatan kerja meliputi peningkatan kesehatan kerja, pencegahan penyakit di kantor, penanganan penyakit, pemulihan kesehatan bagi perkantoran. Standar K3 perkantoran. Kesehatan lingkungan kerja itu meliputi sarana bangunan penyediaan air, toilet, pengelolaan limbah, cuci tangan pakai sabun, pengamanan pangan, pengendalian penyakit binatang bawaan. Selanjutnya ada ergonomi, yaitu meliputi luas tempat kerja, tata letak peralatan, koridor kantor, durasi kerja, dan manual handling.
Nah, di sini saya menunjukkan salah satu alat pelindung diri, yaitu ada APD namanya. Kalau misalkan di rumah sakit biasanya menggunakan masker, kacamata pelindung, penutup kepala, terus juga masker bedah, sarung tangan. Tapi kalau biasanya di kantor kita cukup menggunakan masker atau sarung tangan. Alat pelindung kaki untuk di kantor itu biasanya kalau di kantor tidak terlalu berat-berat resikonya untuk terkena kaki, tapi kita bisa memakai sepatu pantofel karena bahannya tebal. Peningkatan kesehatan kerja di perkantoran, yaitu adanya tempat untuk menambah pengetahuan, yaitu ruang-ruang baca buku, terus adanya ruang menyusui bagi ibu yang baru melahirkan, adanya tempat untuk menyusui, terus adanya pembudayaan PHBS atau pola hidup sehat di tempat kerja. Nah, selanjutnya di slide ini saya memberikan contoh penerapan K3 saat kebakaran, yaitu hidupkan segera alarm. Yang kedua, beritahu pemadam kebakaran. Yang ketiga, peringatkan orang agar keluar dari ruangan. Yang keempat, padamkan api dengan alat yang tersedia. Dan yang kelima, jangan masuk kembali ke gedung yang telah terbakar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, mohon maaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dapat kita lakukan saat terjadi gempa bumi. Yang pertama, tangan kiri kita ke belakangin seperti ini, membentuk siku-siku. Dagunya kita tempelkan, dan tangan kanan kita memegang kepala tempurung seperti ini saat terjadi gempa bumi. Seperti itu. Dah, ngerti no? Pencet tengah. Sekian presentasi dan praktik dari saya saat terjadi suatu bencana, salah satunya gempa. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.